Hai semua, perkenalkan nama saya Herlina Buru Purba, NPM 1805030026, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya berkuliah di Universitas Quality. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di dalam mata kuliah manajemen kelas. Materi yang pertama yaitu konsep dasar pengelolaan kelas, yang kedua prinsip pengelolaan kelas, yang ketiga pendekatan dalam manajemen kelas, dan yang keempat pengelolaan lingkungan belajar. Tanpa membuang waktu yang lama, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep dasar pengelolaan kelas. Sekolah mempunyai peranan sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan potensi-potensi siswa agar mampu menjalani tugas-tugas dalam kehidupan, baik secara individual maupun sosial. Sekolah sebagai suatu organisasi kerja yang terdiri dari beberapa kelas. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan, sekolah sangat membutuhkan tenaga ahli dalam bidang mengajar, yakni guru. Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa sering dijadikan tokoh teladan. Pendidikan merupakan kunci dari masa depan manusia yang dibekali dengan akal dan pikiran. Oleh sebab itu, manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pendidikan di Indonesia yang berasaskan pendidikan seumur hidup, semua materi pembelajaran harus diprogramkan secara sistematis dan berencana dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan untuk mengembangkan kepribadian bangsa, membina kewarganegaraan, serta memelihara dan mengembangkan budaya bangsa. Guru merupakan pemegang peranan utama dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan. Guru juga berperan sebagai pengelolaan proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif sehingga memungkinkan proses belajar mengajar, mengembangkan bahan pembelajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pembelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Proses belajar mengajar dalam kelas hakikatnya akan melibatkan semua unsur yang ada di dalam sekolah yang bersangkutan, akan tetapi secara langsung akan terlibat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik, yang kedua, murid sebagai yang dididik, yang ketiga, alat-alat yang dipakai, yang keempat, situasi dalam dan lingkungan kelas, dan yang kelima, kelas itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 bahwasanya pengelolaan kelas harus meliputi guru mengatur tempat duduk sesuai karakteristik peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, volume dan intonasi suara guru dalam proses belajar harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Yang ketiga, tutur kata guru harus santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Yang keempat, guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Yang kelima, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan keputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang keenam, guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Yang kedelapan, guru menghargai pendapat peserta didik. Yang kesembilan, guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. Meskipun pengelolaan kelas berkedudukan penting seperti yang dijelaskan di atas, namun banyak aspek pengelolaan kelas yang diabaikan guru.
sehingga hal itu mempunyai efek negatif terhadap proses belajar siswa dengan baik. Baik dari segi menurunnya motivasi belajar, menurunnya kedisiplinan murid, serta hal-hal yang tidak diharapkan. Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar, seorang guru tidak hanya memiliki pengetahuan untuk diberikan kepada murid-muridnya, tetapi guru dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik secara fisik maupun kelas dalam artian siswa di kelas. Ketika guru dapat mengelola kelas, maka akan tercipta suasana kelas yang kondusif sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pengertian dari pengelolaan kelas yaitu kegiatan yang berupaya menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Sehingga dalam pengelolaan kelas ini termasuk pula menertibkan peserta didik yang melakukan berbagai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, atau suatu kegiatan yang mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya pengelolaan kelas, maka dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran, meningkatkan prestasi siswa dalam belajar, menerapkan pendekatan belajar yang kreatif, variatif, dan inovatif. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas mengandung pengertian yaitu proses pengelolaan kelas untuk menciptakan suasana dan kondisi kelas yang memungkinkan siswa dapat belajar secara efektif. Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah-ubah. Hari ini siswa dapat belajar dengan baik dan tenang, tapi besok belum tentu. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa yaitu berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, perilaku, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Sedangkan faktor eksternal siswa yaitu terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Strategi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam pembelajaran yaitu siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif, sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut De Jamara, hal-hal yang berkaitan dengan strategi untuk mengimplementasikan prinsip pengelolaan kelas ialah penata ruangan kelas. Yang kedua, pengaturan anak didik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Kelas merupakan tempat untuk belajar yang di dalamnya terdapat siswa dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kepribadian, tingkah laku, dan emosi yang berbeda-beda. Karena itu perlu adanya pengelolaan dalam kelas untuk mempermudah tugas manajemen itu sendiri. Guru adalah tenaga profesional. Guru berperan sebagai pengelolaan aktivitas yang bekerja berdasarkan pada kerangka acuan pendekatan manajemen kelas. Peran seorang guru pada pengelolaan kelas sangat penting, khususnya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Itu karena secara prinsip, guru memegang dua tugas sekaligus, masalah pokok yakni pengajaran dan pengelolaan kelas. Tugas sekaligus masalah pertama yakni pengajaran, dimaksudkan segala usaha membantu murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus memiliki, memahami, dan terampil dalam menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam manajemen kelas. Dalam hal ini, guru dituntut untuk terampil memilih, bahkan memadukan pendekatan yang dianggapnya meyakinkan untuk menangani kasus manajemen kelas yang tepat dengan masalah yang dihadapinya. Pengertian dari pendekatan yaitu sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang
tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Sebagai pekerja profesional, seorang guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas. Sebab di dalam penggunaannya ia harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas merupakan alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Artinya, seorang guru terlebih dahulu harus menetapkan bahwa penggunaan suatu pendekatan memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin ditanggulangi. Macam-macam pendekatan. Secara prinsip, guru memegang dua sekaligus, yaitu pengajaran dan pengelolaan. Masalah pengelolaan adalah masalah yang berkaitan dengan usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan. Penciptaan suasana kelas yang kondusif menuntut kemampuan guru untuk mengetahui dan memahami dan menerapkan pendekatan yang dinilai efektif. Pendekatan yang dinilai efektif itu terbagi menjadi 9 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi, pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejaan, hinaan, ancaman, paksaan, dan menyalahkan. Peranan peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Yang ketiga, pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan keperluannya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem susila yang memiliki pranata-pranata sosial dalam sistem sosial para anggotanya. Dalam hal ini, guru dan peserta didik menyandang hak dan kewajiban. Mereka diharapkan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban dan diterima oleh semua pihak. Perbuatan yang bebas tanpa batas akan memperkosa dan mengancam hak-hak orang lain. Yang keempat, pendekatan buku masa. Pendekatan buku masa adalah pendekatan yang membentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan buku masa. Pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pembelajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru dalam merencanakan dengan teliti pembelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Yang keenam, pendekatan pengubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan tingkah laku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan iklim sosio-emosional adalah manajemen kelas berakar pada psikologi penyuluhan klinik dan arena itu
memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara iklim kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Yang kedelapan, pendekatan elektik. Istilah elektik menunjukkan pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan, yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Konselor yang berpegang pada pola elektik berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan suatu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak konselor. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, konselor menggunakan variasi dari sudut pandang, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapinya. Yang kesembilan, pendekatan analistik pluralistik. Berbeda dengan pendekatan elektik, pendekatan analistik pluralistik memberikan kesempatan kepada guru memilih strategi manajemen kelas gabungan. Beberapa strategi dari berbagai pendekatan manajemen kelas yang dianggap mempunyai potensi besar berhasil menanggulangi masalah manajemen kelas. Dalam situasi yang dianalisis, guru yang bijaksana menghargai pendekatan dan strategi manajemen kelas dengan baik. Dengan demikian, pendekatan analitik merupakan pemilihan di antara berbagai strategi manajemen kelas suatu atau berbagai strategi yang mempunyai kemungkinan menciptakan dan menampung kondisi-kondisi yang memberi kemudahan kepada pembelajaran yang efektif dan efisien. Materi yang keempat yaitu pengelolaan lingkungan belajar. Banyak hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satunya adalah suatu kondisi yang kondusif pada lingkungan belajar. Untuk mengkondusifkan lingkungan belajar, diperlukan adanya pengelolaan lingkungan belajar. Guru memiliki peranan penting dalam pengelolaan lingkungan belajar. Suasana atau lingkungan belajar yang kondusif akan berpengaruh pada proses belajar mengajar siswa, cenderung mendorong anak untuk belajar dengan tenang dan berkonsentrasi. Pengelolaan lingkungan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Pengelolaan lingkungan belajar yang baik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an, yang mempunyai arti ketatalaksanaan, tata pimpinan, atau bisa disebut juga manajemen. Menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan pendidikan tidak dapat berlangsung. Proses pembelajaran bisa berlangsung pada banyak lingkungan yang berbeda, tidak hanya terkait pada ruang kelas, akan tetapi bisa pada lingkungan umum seperti masjid, museum, lapangan, dan juga bisa berlangsung di sarana dan prasarana sekolah. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar yaitu pada proses belajar mengajar. Pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Menurut Suharsimi Arikunto,
Tujuan pengelolaan lingkungan belajar yang berupa kelas adalah menjadikan setiap anak yang berada di dalam kelas dapat bekerja, berpikir, berinteraksi, dan berpendapat sehingga akan tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Macam-macam lingkungan belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor yaitu lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen kelas, oleh manajemen sekolah, agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan yang utamanya adalah ruang kelas. Lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar outdoor itu kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana pembelajaran yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian lingkungan belajar ini bisa menciptakan lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti museum, masjid, monumen, dan lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar yaitu yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa, yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa, yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan, yang keempat, memanfaatkan perilaku siswa dengan pengorganisasian belajar, yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis kreatif dan kemampuan memecahkan masalah, yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik, yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, yang kedelapan, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar, yang kesembilan, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental, yang kesepuluh, pengelolaan kelas. Demikian penjelasan saya dari keempat materi tadi. Apabila ada yang kurang jelas dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi.